Hai semuanya, aku Dea, orang Indonesia yang lagi Ausbildung tahun ketiga di Jerman. Banyak dari kalian yang tanya, aku ke Jerman itu mandiri atau pakai agen? Jawabannya aku pakai agen ya. Makanya buat kamu yang lagi kepikiran mau ke Jerman lewat agen Ausbildung, video ini penting banget. Aku mau bagi jadi dua topik utama. Yang pertama, pengalaman aku yang gak puas dengan agen Ausbildung aku ini. Dan yang kedua, mana sih yang lebih baik pakai agen atau mandiri? Tonton sampai habis ya. Yang pertama, kenapa sih aku nggak puas sama agen aku? Jadi dari awal kesepakatannya jelas, aku mau Ausbildung Bürokauffrau, kerja di kantor dan bukan di hotel. Syaratnya harus bahasa Jerman B2. Dan aku menyanggupi syarat tersebut. Aku belajar dari Januari 2022, dan bulan April aku ambil sertifikat B1 dulu sebagai persiapan sebelum B2. Masalahnya, sertifikat B1 itu seharusnya cuma cadangan, bukan buat melamar kerja. Tapi ternyata mereka malah pakai sertifikat B1 itu untuk melamar dan diarahkan ke hotel. Padahal saat itu aku lagi proses untuk belajar B2 sampai aku dapat sertifikat B2. Dan setelah aku dapat sertifikat B2, ternyata sertifikat B2 aku nggak kepake. Jadi selama aku nunggu, aku sempat interview, katanya sebentar aja. Tapi ujung-ujungnya aku malah dikasih kontrak dari hotel. Dan setelah aku bilang, aku mau lamar kerja lagi tapi yang di kantor. Lalu mereka bilang gini, ngapain cari lagi, kamu kan udah dapat kontrak. Di situ aku kecewa banget karena sertifikat B2 aku ya jadi nggak kepake sama sekali. Padahal belajar B2 itu capek, mahal, dan makan waktu. Karena juga aku sempat remedial, dan kalau remedial bahasa Jerman itu kita harus bayar ulang ya. Makanya itulah kenapa aku nggak bisa merekomendasikan agen ini, dan aku juga nggak bisa nyebutin nama agen. Mohon maaf banget, jangan disebutin di kolom komentar juga ya, in case kalian kenal aku. Karena maksudku bukan untuk mencemarkan nama baik, tapi hanya sekedar sharing pengalaman. Nah, kalau kayak gitu kak, lebih baik pilih agen atau mandiri? Nah, kita masuk topik kedua ya. Sebenarnya pakai agen dan mandiri itu ada plus minusnya masing-masing. Kita mulai dari agen dulu. Plusnya itu ya lebih simpel dan lebih cocok buat kalian yang masih bingung awal proses karena semuanya akan diurusin oleh mereka. Tapi minusnya ya satu mahal, dua kurang transparan, dan tiga kita nggak pegang kendali penuh. Jadi sama kayak kasus aku nggak pegang kendali penuh dan akhirnya mau nggak mau aku terima-terima aja apa yang dilakukan sama agen aku ini. Makanya aku nggak jadi Ausbildung di biro, melainkan di hotel, nggak sesuai sama keinginan awal aku. Walaupun ya aku senang-senang aja sih sekarang kerja di hotel. Tapi kalau kalian mau urus semuanya sendiri alias mandiri, pastinya akan lebih murah karena kalian nggak perlu bayar agent. Kedua, kita pegang semua keputusan. Ketiga, kita bisa pilih jurusan dan tempat sesuai keinginan. Cuma yang minusnya kalian butuh effort, riset, dan mental yang kuat. Terlebih lagi kalau kalian belum paham banget sama bahasa Jerman. Karena kalian pasti harus kontak-kontakan terus sama perusahaan yang di Jerman dan juga urus segala macam dokumen. Tapi memang kalau kamu tipe yang mau aman dan mau belajar prosesnya, mandiri sebenarnya sangat mungkin. Karena toh nanti ketika kita di Jerman, kita urus semua dokumen itu sendiri. Karena di sini nggak bisa bayar calo, Kak. Jadi mohon maaf banget, aku belum bisa bilang agen mana yang paling bagus. Tapi saranku, rajin riset, baca review, dan jangan gampang percaya janji manis. Semoga pengalaman aku bisa jadi pelajaran buat kalian. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa share ke teman-teman yang lagi berjuang ke Jerman. Terima kasih.